underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, banjir kembali melanda sejumlah wilayah di Jabodetabek. Dan banjir ini tidak henti-hentinya terus memperparah keadaan sekitar. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Banjir di Jakarta, Jabodetabek ya, itu sepertinya sudah langganan ya. Jadi setahun pasti banjir itu berulang lagi ya. Biasanya yaitu bulan-bulan Januari, Februari, Maret, Desember itu ya. Dan itu memang selalu terjadi. Kita juga tidak habis mikir ya. Dan selalu juga makin lama makin ngeri ya. Yang terakhir kemarin itu kan ada mall Galaxy ya. Galaxy Mall di Bekasi. Itu kebanjiran ya. Sampai lantai 1 itu masuk ya. Jadi para pedagang yang di sana maupun pengunjung itu ribut pada naik lantai berikutnya, lantai atas. Dan pedagangnya itu kan juga bawa barang dagangannya. Itu biasa lantai bawah itu kan ada semacam atriumnya gitu kan. Jadi ada semacam lapak-lapak yang ada di sana. Wah, ini kalau kena air kan repot. Ya, jadi pada lari naik ke atas membawa barang dagangannya. Kasihan juga. Enggak cuman itu. Banyak sekali mobil-mobil dari warga sekitarnya yang biasanya tahun-tahun lalu itu kalau banjir dititipkan di lapangan parkirnya mall tadi itu. Kali ini kena batunya. Air setinggi 1,5 meter. Jadi mobil-mobil yang di sana itu tenggelam semua. Bahkan ada juga yang larut, ya hanyut gitu. Nah, ini kan kerugiannya akan besar sekali. Ya, nggak cuma di situ, ya di daerah yang lain itu juga ngeri. Airnya 1,5 sampai 2, sehingga masyarakatnya harus diungsikan. Ya, bahkan kita salut sama Presiden Prabowo sempat mencari waktu untuk mengunjungi, memeriksa yang banjir itu dengan jalan kaki. Tidak naik helikopter, ya, jalan kaki. Ini patut kita acung jempol ya. Namun kalau kita dengar keterangan-keterangan dari pejabat, nggak ngerti deh ini ya, pejabat geofisika atau apa itulah ya, yang biasa ngeramal-ngeramal itu ya. Ya, tapi ini oknumnya ya. Itu selalu mengatakan bahwa kita tuh kalau kebanjiran terus ini karena cuaca yang ekstrim. Ya, sudah 5 tahun ini selalu tiap tahun bilang cuaca yang ekstrim. Ya, curah hujan yang di luar dugaan itu selalu berkumandang, nyaring. Ya, jadi sepertinya warga itu jadi dengan ada keterangan itu warga kan jadi puas. Oh ya, jebule banjir ini terjadi karena hujan yang ekstrim. Ya, tapi ekstrimnya tiap tahun ya. Nah, ini pertanyaannya adalah apa memang betul apa yang dikatakan oknum tadi itu benar atau tidak? Ya, kemarin di harian Kompas itu ada semacam artikel ya, yang mengatakan bahwa hujan yang selama ini terjadi itu tidak termasuk ekstrim. Ya, menurut data yang ada, hujan atau curah hujan yang paling gawat itu terjadi tahun sebelum 1900. Itu memang banjir betul karena ekstrim ya. Itu ukurannya itu sampai 286 mm. Ya, ini kalau satuan curah hujan besar atau tidak, ekstrim atau tidak, itu ada ukurannya yang pakai satuan milimeter ya, milimeter 286. Dan kemarin ini itu cuman kurang lebih 150. Ya, jadi nggak bisa tidak ke ekstrim. Ya. Jadi kira-kira penyebab banjir ini dipicu oleh apa, Om Bob? Nah, sekarang kita harus lihat sejarahnya ya. Dulu kota Batavia itu kan dibangun oleh gubernur Belanda yang namanya Jan Pinter Sungkun. Ya, kita lihat sejarah lah itu ya. Nah, itu kan membangun Batavia itu kan mereka sudah pengalaman karena negara Belanda itu kan juga letaknya itu di bawah permukaan laut. Ya. Nah, ternyata kota Jakarta itu dibuat dengan banyak kanal-kanal ya. Kanal-kanal itu adalah untuk membuang
air hujan itu ke laut. Tetapi lama-lama kurang ya, karena penduduk makin bertambah dan memang pemerintah waktu zaman kemarin tuh sudah juga membuat waduk. Ya, waduk-waduk untuk penampungan air hujan. Supaya jangan banjir. Itu sebetulnya udah oke. Cuman sekarang yang terjadi kanal-kanal tadi itu termasuk kali Ciliwung ya, termasuk kali Sunter, macam-macam itu. Nah, sekarang kita lihat sudah terjadi pendangkalan. Enggak cuman pendangkalan, tapi penciutan. Yang lebarnya dulu 13 meter sekarang cuma tinggal 7 meter. Nah, pinggir-pinggirnya itu untuk apa? Untuk bangunan liar orang tempat tinggal. Belum terjadi pendangkalan itu juga ngeri. Kalau kita lihat itu pintu air itu banyak sekali sampah. Ya, jadi ini sebetulnya tidak cuman curah hujan yang ekstrim. Ya, tidak ekstrim aja udah banjir kok sekarang. Ya, jadi mestinya memang ini pemerintah Jakarta, daerah Jakarta ini harus kerja keras. Harus berani. Ya, jangan cuman kalau hujan banjir, ini sekarang sudah mulai surut kan, nah, terus dianggap selesai, dianggap kerjanya mereka udah bagus karena banjir sudah surut. Ya, nanti akhir tahun baru banjir lagi ya nggak apa-apa ya. Masyarakat Indonesia kan mudah lupa. Ya, ini yang jadi problem. Ya, jadi harus disiplin itu harus dilakukan. Ya, jadi coba sekarang anggaran pemerintah daerah Jakarta itu kan besar tuh, berapa triliun tuh, paling besar di Indonesia ya. Itu nah, normalisasi kali-kali harus dijalankan. Ya, ini 5 tahun kemarin belakangan ini sepertinya macet seperti jalan-jalan di Jakarta itu tidak dikerjakan lagi. Lah, ini gimana? Jadi normalisasi harus, terus masyarakatnya dididik. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Itu harus. Sekarang pertanyaannya ngatur kayak gini, kalau nggak bisa itu terus gimana? Ya, cuman bisa omon-omon. Ya, sekarang kita harus demikian. Ya, masyarakat harus jangan buang sampah. Ada aturannya, kalau buang sampah didenda 500.000. Tetapi pelaksanaannya bagaimana? Ya, jadi kita protes ya sama pemerintah Jakarta ini. Tahun ini harus betul-betul kerja benar agar supaya tahun depan tuh jangan lagi alasan curah hujan yang gede sehingga terjadi banjir lagi. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saran dan masukan WhatsApp ke 0878 5590 7788. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.